Ya, hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Berjumpa lagi dengan kami, Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan bahan dan biaya instalasi penerangan pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik bagian ketiga untuk kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Oke, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana menentukan jumlah bahan dan biaya pada instalasi penerangan satu fasa, kemudian menghitung jumlah bahan dan biaya serta bahan instalasi penerangan satu fasa. Kemudian materi pokoknya adalah yang ketiga di sini, bahan dan biaya instalasi penerangan satu fasa. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Bagi yang belum, saatnya teman-teman menekan tombol subscribe dan notifikasi agar update video-video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online, dan semoga bermanfaat. Ya, penentuan bahan dan biaya instalasi penerangan satu fasa. Ya, rekapitulasi bahan dan biaya berisi daftar bahan dan perhitungan biaya yang diperlukan dalam pemasangan instalasi listrik. Sebelum menentukan harga bahan, terlebih dahulu kita harus merencanakan kebutuhan bahan pemasangan instalasi yang akan kita kerjakan. Penentuan kebutuhan bahan didasarkan pada perencanaan dan gambar yang telah dibuat. Dalam rekapitulasi biaya secara terperinci tercantum beberapa hal sebagai berikut. Ya, nomor urut dari jenis bahan atau komponen, kemudian nama bahan atau komponen, yang ketiga spesifikasi bahan. Ini bisa berisi merek, ukuran, kemampuan kerja, dan satuan bahan atau komponen ini juga perlu kita tuliskan, di mana biasanya menggunakan unit, buah, meter, dus, pak, roll, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah harga persatuan dari unit, buah, meter, das, dus, pak, roll, dan lain-lain dari bahan tersebut. Kemudian jumlah kebutuhan bahan, kemudian toleransi sebesar 10% dari jumlah bahan, dan total kebutuhan bahan serta total harga. Biasanya setiap poin dari daftar bahan tersebut dimasukkan dalam tabel rekapitulasi bahan sehingga akan diketahui jumlah keseluruhan kebutuhan bahan. Oke. Ini adalah contoh tabel rekapitulasi bahan. Misalnya nomor 1 adalah MCB satu fasa, spesifikasinya adalah 4 ampere, satuannya adalah buah, harga satuan misalnya 50.000, kebutuhannya jumlahnya adalah 1, totalnya 1, sehingga 1 buah kali 50.000, total harga adalah 50.000. Kemudian kita contohkan TEDUS di sini. Spesifikasi klipsa 5/8 dalam satuan buah, harganya misalnya 2.500, jumlahnya 20, maka karena lebih dari 10 kita berikan toleransi, yaitu per 10-nya adalah 1 buah sehingga toleransinya ada 2, jumlah totalnya 22 kali 2.500 ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasi, dan pastinya semoga dengan update video-video dari Ruang Praktek Listrik akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, kemudian perkiraan waktu pekerjaan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan harus diperhitungkan dari awal. Tujuannya adalah agar pekerjaan dikerjakan dengan urutan yang sesuai dengan rencana, sehingga pekerjaan ini menjadi efektif. Urutan rencana kerja sering disebut sebagai time schedule. Misalnya di sini nomor 1 adalah persiapan, itu dikerjakan di hari ke-1. Kemudian pemipaan dan pemasangan kabel dikerjakan di hari pertama. Kemudian penyambungan pemasangan komponen di hari kedua. Pengukuran tahanan isolasi ini dilakukan di hari ketiga, uji coba juga di hari ketiga, dan penyerahan pekerjaan di hari ketiga. Ini adalah contoh time schedule pelaksanaan pemasangan instalasi listrik. Kemudian yang selanjutnya adalah perkiraan upah kerja. Setelah biaya bahan dan time schedule, selanjutnya adalah membuat perhitungan upah kerja.
Upah kerja diperhitungkan per jam atau per hari. Dalam pekerjaan instalasi skala kecil, pekerja terdiri dari tukang dan pembantu tukang. Upah pembantu tukang kisaran 70% dari upah tukang. Jumlah pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain upah kerja untuk pekerjaan instalasi yang dikelola profesional, biasanya terdapat ongkos atas upah yang digunakan untuk menanggung biaya, misalnya pengobatan, pakaian kerja, cuti, dan sebagainya. Itu kisaran 40-50%. Selain itu dihitung keuntungan atas upah yang besarnya fleksibel sesuai dengan pasaran yang diperkirakan antara 10-20%. Ya, kita akan lihat ya nanti di dalam tabel rekapitulasi. Oke, yang selanjutnya adalah rekapitulasi biaya instalasi penerangan. Selain perkiraan harga bahan, perkiraan upah, biaya juga harus diperhitungkan. Salah satunya adalah biaya tidak terduga dan juga pajak, di mana biaya tak terduga biasanya berisi biaya perjalanan, penginapan, dan lain sebagainya. Kemudian pajak adalah pajak PPh, misalnya sebesar 2,5%. Ya, ini adalah contoh rekapitulasi biaya instalasi penerangan. Misalnya kelompok A, uraian biayanya adalah perkiraan harga bahan yang kita tentukan di awal tadi. Yang pertama adalah biaya atas bahan, kemudian ongkos atas bahan yaitu 5% kali biaya bahan, kemudian keuntungan atas bahan adalah 10% dari harga bahan. Maka jumlah perkiraan harga bahan adalah A1 atau biaya atas bahan, A2 atau ongkos atas bahan, dan ditambah A3 yaitu keuntungan atas bahan. Kemudian yang B, perkiraan waktu pekerjaan, ya sesuai time schedule. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini dihitung satu hari adalah 8 jam. Kemudian berapa hari tinggal dihitung. Kemudian perkiraan upah, ya tukang, jumlah harinya kali upah tukang. Kemudian pembantu tukang pastinya jumlah hari kerja dikalikan upah pembantu tukang. Kemudian perkiraan upah yang ketiga adalah ongkos atas upah yaitu 50% kali C1 dan ditambah C2. Kemudian keuntungan atas upah adalah 10% kali C1 tambah C2 ditambah C3 yaitu tukang, pembantu tukang, dan ongkos atas upah tukang. Kemudian jumlah upah yang harus disediakan pastinya ya untuk perkiraan upah ini adalah penjumlahan dari C1 ditambah C2 ditambah C3 dan ditambah C4 ya. Kemudian yang terakhir yaitu rekapitulasi anggaran yang diperlukan seluruhnya. Ditambah di sini adalah yang pertama biaya tidak terduga yaitu 10% dari poin perkiraan harga bahan ditambah dengan perkiraan upah. Jumlah total tersebut dikalikan 10%. Kemudian pajak adalah 2,5% kali perkiraan harga bahan, kemudian perkiraan upah, dan yang ketiga adalah perkiraan biaya tidak terduga, sehingga total biaya keseluruhan adalah A ditambah A ditambah C dan D. Demikian adalah cara menentukan biaya bahan dan komponen serta pemasangan instalasi penerangan, di mana ditentukan dari awal sampai akhir sampai dengan rekapitulasi biaya instalasi penerangan. Baik teman-teman, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan sampai berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.